Bismillahirrahmanirrahim. Inna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Allah Ta'ala maha agung atau maha tinggi Allah, radiya ridho, radiya suka, radiya puas, radiya rela. Banyak arti radiya. Li hadihil ummah, li kepada hadihi ini, al ummati umat, al yusra yang membuat kemudahan. Allah senang sekali, Allah suka, Allah cinta kepada seorang hamba yang selalu membuat kemudahan urusan saudaranya. Wa kariha, dan Allah membenci, wa dan kariha, dia membenci. Makanya ada hukum makruh. Berarti makruh itu apa artinya? Yang dibenci. Laha kepada hadihil ummah, al-usra, ain al-usra, yang membuat kesulitan atau yang menyulitkan saudaranya. Rawi meriwayatkan kepada hadis At-Tabarani, Imam At-Tabarani, Imam At-Tabarani an Mihjan, tulisannya bukan mahjan, bukan muhjin, an dari Mihjan, dari sahabat Mihjan ibnul Aghra, ibnul apa ini? Huruf dzal ya, al-Aghra. Artinya kalau di sini Auda, dari Ibnul Auda, ini Adra ya. Paham deh? Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat mencintai kepada hamba-hambanya yang membuat kemudahan bagi sahabatnya, temannya, keluarganya. Tapi Allah sangat membenci kepada orang-orang yang membuat kesulitan kepada saudaranya, keluarganya, tetangganya. Dan itu Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa Fi? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ayat berapa? Surah apa? Apa ndak, Cung? Surah apa? Al-Baqarah ayat. Ayo. F. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 185, karena wa idza sa'alaka itu ayat 186, ayat populer ya. Yuridu menghendaki, menginginkan Allah bikum dengan kalian semua, al yusra ya, kemudahan,
wala yuridu bikumul usr. Nah, itu ayatnya. Atau dalam surat Al-Hajj ayat apa yang terakhir? Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum. Apa Ari? Lanjutannya Ari. Mana Ari? Dia yang berdiri siapa? Siapa itu? Allah Karim. Bintang. Dalam bintang. Masuk ke dalam. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir, ayat 78 adanya. Wajtabakum wa ma ja'ala ad'iya wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Al-ayah ya, di sana wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum min haraj wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian semua fid dini, masalah agama, min haraj, sesuatu yang amat sulit atau susah. Ini diantaranya kalau Allah menghendaki suatu hal yang mudah bagi hambanya, maka kita pun sebagai hambanya harus memudahkan bagi sahabatnya. Apapun ya urusannya, masalahnya, sepelik apapun, ketika ada solusi yang mungkin atau ide ya, itu akan membuat terurai masalah demi masalah. Makanya inilah pentingnya daripada musyawarah ya. Ketika kita mendapatkan satu masalah, itu kadang nggak mampu kita pecahkan dengan pikiran kita, tapi begitu kita mengumpulkan teman kita, sahabat kita, ternyata ide-ide itu keluar dari teman-teman. Dan ini satu hal yang untuk memudahkan suatu yang susah, yang sulit menjadi mudah karena adanya apa? Saling meringankan, walaupun tidak berupa materi menolong dan membantu mereka, tapi solusi jalan bagaimana supaya dia meraih atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kesulitannya, kesusahannya ya. Yang jelas ini harus kita praktekkan nanti ketika saat di dalam masyarakat, berkiprah kita dalam rumah tangga, keluarga, apapun yang menjadi kesusahan saudara kita, kita ikut susah. Mereka senang, kita ikut senang. Kalau nggak bisa membantu dengan materi karena susahnya dengan materi, paling enggak dengan cara apa? Menyenangkannya. Ya mungkin memberikan bantuan lewat ide-ide untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya dengan cara apa? Oh mas, saya punya teman itu, kayaknya kemarin butuh pekerjaan, kayaknya mas bisa deh. Nah, kita nggak bisa ngasih materi itu, nggak bisa ngasih bantuan berupa uang yang dibutuhkan, tapi ternyata apa? Dengan informasi yang kita berikan, ternyata amat sangat manfaat dengan teman kita atau tetangga kita. Dan tidak sedikit seperti itu ya, cara Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau memberikan pertolongan, kadang bukan berupa materi tapi berupa informasi lewat tangga, lewat sahabat ya. Insyaallah amat sangat manfaat. Jadi kita walaupun tidak memudahkan dengan memberikan materi kepada mereka, tapi kita bisa memecahkan persoalan yang membelit kepada mereka. Itu diantaranya kandungan atau isi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, inna sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Sa'ilun akan bertanya, sa'ilun bertanya, kulla setiap, ra'in pengembala, ra'in pengembala, amma dari apa, istar'ahu yang ia gembalakan, istar'ahu yang ia gembalakan. Apakah hafidho, apakah hafidho dia menjaga dzalika yang demikian itu, am atau doyya'a dia menyia-nyiakan hu kepadanya, hu ini kembali kepada apa? Kepada apa? Kepada sesuatu yang Allah amanahkan. Apakah menyia-nyiakan? Dia mampu menjaga apa yang diamanahkan Allah, atau dia menyia-nyiakan jadi apa yang telah Allah amanahkan kepadanya, hatta sehingga yus'alu ditanya, ar-rajulu seorang laki-laki, an dari ahli baitihi, ahli keluarga, baitihi rumahnya. Rawi meriwayatkan pada hadis Ibnu Hibban, dari Ibnu Hibban an Anas, dari Anas. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Nah, apa kita yang kita pimpin? Seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban dengan keluarganya. Bagaimana? Apakah dia sanggup dan bisa menjadi teladan, qudwah untuk keluarganya, untuk anak-anaknya? Seorang istri akan ditanyakan bagaimana dia akan amanah menjaga titipan dari suaminya, anak-anaknya, dan setiap kita pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena Allah berikan dan anugerahkan kepada kita akal pikiran, mata, telinga, tangan, kaki, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan bahkan tangan, kaki, mata, mulut itu akan menjadi saksi kala di hari kiamat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukaddimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Semua akan menjadi saksi. Kalau tangan ini buat mengambil sesuatu, maka tangan ini pun akan berbicara di hadapan Allah, ya Rabb, aku sebenarnya nggak mau, tapi karena ini ya, si fulan bin fulan terus memaksaku untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mata pun begitu, telinga pun begitu, bahkan mulut ini ya akan membela mungkin kepada si fulan bin fulan, tapi dibungkam oleh Allah. Nakhtimu ala afwahim, ya, dibungkam, karena selama hidup di dunia yang ngomong adalah mulutnya, gantian mulut akan dibisukan oleh Allah. Yang bicara siapa? Tangan kita, kaki kita, telinga kita, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang presiden akan diminta pertanggungjawaban lebih berat lagi, lebih besar lagi. Maka di zaman
Rasulullah di era para sahabat menjadi pemimpin, mereka bukan bangga, bukan sesuatu yang istimewa, tapi mereka amat sangat takut. Kenapa? Khawatir mereka tidak mampu dan bisa menjaga amanah dari Allah. Ya, bahkan ketika jadi pemimpin lalu ada seekor binatang yang terjerembat atau yang jatuh karena ada lubang di jalan yang ia lalui atau yang dilalui oleh binatang itu, lalu binatang itu jatuh kemudian sakit apalagi sampai mati, itu pimpinannya pun diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jatuh adalah manusia, apalagi di situ ada orang yang kelaparan, ada orang yang tidak mendapatkan keadilan. Wah, berat sekali itu. Seluruh negeri ini misalnya, siapa pemimpinnya? Tentunya presiden. Berat. Nah, lingkup kecil berarti kita keluarga, kita sebagai kepala rumah tangga, dan ibu pun akan diminta jawaban nanti, calon-calon ibu ini, ya, amanah dari suaminya, menjaga anak-anaknya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mampu dan bisa menjaga amanah Allah. Saat diminta yang pertanggungjawaban, insya Allah kita siap, dan setiap apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita, kita mampu dan bisa menjalankan dengan baik dan benar. Insya Allah itu adalah cita-cita dan keinginan setiap kita. Terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Allah taala maha tinggi Allah. Kataba telah menulis, fi ummil kitabi, fi dalam ummil kitab, di dalam induknya kitab. Qabla sebelum, an yaitu yakhluqo, ada fi'il mudhari ketika ada ambil nasib, ambil nasab, an, lan, kai, idan dan seterusnya, maka dibaca nasab. Awalnya adalah yakhluqu, ada an, maka wajib dibaca nasab yakhluqo. Yaj'alu jadi yaj'ala, yaftahu menjadi yaftaha, yadkhulu yadkhula, yajlisu yajlisa, ay yajlisa. As-samawati, maf'ul bihnya as-samawati. Kenapa enggak as-samawata? Padahal maf'ul bih itu kan harus dibaca nasab. Ya, kenapa? Oh, ini bentuknya berupa apa? Ada alif dan ta, menunjukkan apa? Mu'annas salim. Ketika saat nasab, maka dia berharokat kasroh. Ra'aitul muslima, bukan muslimata, muslimati. Nah ini wal ardo. Loh, kenapa enggak wal ardi? Karena wanya itu ataf kepada maf'ul bih, yang maf'ul bih tadi dibaca nasab, wal ardo, maka enggak boleh wal ardi. Wal ardo, dan bumi. Innani, apa kata Allah? Innani, sungguhnya aku, aku Ar-Rahman, yang maha pengasih atau yang maha penyayang. Khalaqtu, aku menciptakan Ar-Rahim, kasih sayang. Khalaqtu, aku menciptakan Ar-Rahim, kasih sayang. Wa syaqqaqtu, dan aku membelah, aku belah, laha kepada Ar-Rahim kembalinya, atau Ar-Rahman, isman nama, min dari ismi namaku, jadi kalau namanya ismi ya namaku terus itu. Siapa namamu? Ismi, namaku. Min ismi, namaku.
Maka man barang siapa wasola dia menyambung kepada ar-rahim, wasaltuhu aku sambungkan untuknya kepadanya. Wa man qata'a dan man barang siapa qata'a dia memutus kepada ar-rahim, kasih sayang silaturahim tadi, qata'tu maka aku akan memutus kepadanya. Qata'tu akan putus kepadanya. Rawa meriwayatkan hadis At-Tabrani, Imam Tabrani an Jarir dari sahabat Jarir. Jadi kedua Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayang pada kita sebagai hamba-hambanya. Bahkan nama Ar-Rahman itu adalah salah satu daripada nama terindah nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus As-Salam. 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Man hafidho barang siapa menghafalnya, maka wa hafidho dan menjaga dia, maka dakhalal jannah. Itu salah satu hadis ya yang membuat kita untuk menghafal Asmaul Husna, sehingga kita seusai sholat isya kita wajib semuanya berdoa dengan Asmaul Husna dengan harapan nama Asmaul Husna itu melekat dalam diri kita, hafal, dan setiap nama itu menjadi amaliyah kita. Contoh misalnya Ar-Rahman, bukan hanya kita hafal Ar-Rahman kemudian kita tahu, kita terjemahkan apa sih Ar-Rahman itu, yaitu kasih sayang. Supaya apa? Oh, Allah itu amat sangat penyayang, maka jadi hambanya harus penyayang, saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Dan Allah tidak akan pernah mencintai kepada hamba yang tidak ada sifat kasih sayangnya. Hamba Allah yang mungkin dia segala kebaikan dilakukan tapi nggak ada sayang sama sekali, ya, bukan termasuk umatku kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak mencintai yang lebih kecil. Bahkan ketika ada orang yang berani memutuskan silaturahim, maka sama dengan dirinya memasukkan dia dalam neraka. Karena orang yang memutuskan silaturahim berarti dia memutuskan hubungannya dengan kasih sayang Allah. La yadkhul jannata qati'ar rahim. Allah lewat melalui hadis Rasulullah yang redaksi yang lain dalam riwayat Imam Muslim itu, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada lagi hadis man hajara akhahu fauqa salasin famata dakhalan nar. Barang siapa dia mendiamkan saudaranya fauqa salasin, lebih daripada 3 hari, famata, lalu dia mati, masih hatinya tersulut dendam, masih benci, famata, lalu dia mati, dakhalan nar, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sampai kapan dia keluar? Wallahu a'lam. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu dan bisa melepaskan dendamnya, mungkin akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu. Tapi kalau di dalam hatinya masih tersulut api dendam dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan temannya, dengan sahabatnya, mungkin gak akan keluar. Karena apa? Sifat itu adalah sifat iblis yang dimiliki iblis. Dendam, ya, benci, hasud, itu adalah sifat iblis. Dan iblis sudah divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka. Karena apa? Dia ada sifat dendam kepada siapa? Bani Adam. Makanya dengan segala cara anak-anakku, iblis sampai saat ini satu hanya, kerjaannya satu, bagaimana supaya manusia itu menjadi penghuni neraka. Salah satunya dengan apa? Dirasukilah sifat dendam, benci kepada saudaranya. Kalau sudah ada kebencian, pasti putuslah silaturahim di antara mereka. Kalau putus silaturahim, tidak ada tempat yang lain kecuali neraka. Iblis kemudian puas.
ya bahagia karena misi visinya tercapai. Nah, ini kita sebagai hamba Allah yang sudah paham dan tahu apa misi visi iblis, strategi iblis untuk memasukkan, menjerumuskan kita ke neraka, maka kita lawan. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam di antara kita. Apapun masalahnya, ayo selesaikan, saling memaafkan. Karena banyak sekali di masyarakat bahwa belum lama kemarin, ya Allah, ada seorang anak melaporkan ke kepolisian kepada ibu kandungnya sendiri. Ya Allah, ada ayah juga sampai tidak mau menegur menyapa anak kandungnya sendiri. Ada kakak adik juga sampai berantem nggak tegur sapa gara-gara warisan. Ya Allah ya Rabbana. Nah, ini fenomena yang mungkin akan kita lihat, akan kita saksikan, tapi kita sudah ditarbiyah, ya, sudah dibimbing melalui hadis, melalui ayat-ayat Allah. Nggak ada, apapun masalahnya, ayo jangan sampai putus silaturahim dengan saudara kita, dengan teman kita. Karena apa? Itu strategi iblis untuk memasukkan kita dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya, insyaallah mudah-mudahan hadis demi hadis, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, sehingga insyaallah ini akan menjadi petunjuk kita, menjadi pelita insyaallah yang akan menyinari, menerangi dalam rumah tangga kita, sehingga setiap ayat dan hadis yang kita baca benar-benar ini akan menjadi pemahaman yang semakin kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Karena melalui petunjuk Allah dan Rasulnya kita mampu dan bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang harus kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.